Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur perjus semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, sapa bagi kita kali ini adalah problematika kedua yang dialami oleh para remaja kita, yaitu ketika remaja diasuh oleh orang tua yang senang bermaksiat atau berbuat dosa. Ya, ini sangat menyedihkan. Sebab bagaimana? Bagi seorang anak, orang tua itu adalah panutan dalam segala hal. Mereka sudah sepantasnya melihat ibu dan bapaknya sebagai sosok orang-orang yang baik. Karena itu anak-anak senang menyerap dan meniru apa yang menjadi tingkah laku orang tuanya. Masa anak-anak di bawah naungan orang tua cukup panjang. Mereka menerima pengajaran dari orang tuanya mulai dari hal yang sederhana sampai yang cukup rumit. Sejak mereka dapat mendengarkan suara, anak-anak menyerap apa yang diucapkan oleh orang tuanya. Ketika mata anak mampu menangkap segala apa yang ada di sekitarnya, anak-anak itu menerima isyarat dari orang tuanya. Maka orang tua adalah sumber nilai bagi orang anak-anaknya. Sebelum anak-anak kita mengenal sumber nilai dari kitab suci, dari keluarga, dari masyarakat, dari hukum-hukum atau undang-undang di negaranya yang berlaku. Dia akan mengambil inspirasi dari orang tuanya, sebab orang tua adalah sumber nilai pertama bagi seorang anak. Maka proses untuk mentransmisikan nilai ya oleh orang tua kepada anak-anaknya itu sering dilakukan tanpa sadar. Karena dalam pergaulan sehari-hari di rumah banyak hal yang dilakukan oleh orang tua sebagai refleks kebiasaan sehingga tingkat kontrol dan kesadarannya itu kecil. Kalau orang tua biasa dengan perbuatan dosa, maka sangat besar kemungkinan perbuatan-perbuatan dosa itu akan diambil alih atau dicontoh anak-anaknya tanpa sadar. Misalnya kebiasaan minum minuman keras, berjudi, ngadu ayam, bicara kotor, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Anak pasti akan mencontoh perilaku orang tuanya apabila anak itu tidak menemukan panutan lain selain orang tuanya. Nauzubillah. Mudah-mudahan sih ya anak itu bisa menemukan suatu lingkungan kondisi yang normal, yang beragama, yang baik untuk mendidik karakternya. Sahabat Rasulullah dirahmati Allah Ta'ala, maka remaja yang sekian lama waktunya itu mengalami kehidupan orang tua yang bergelimang dosa, sulit baginya untuk menegakkan kehidupan yang islami itu dengan baik. Bahkan untuk menerima perjalanan Islam yang bertentangan dengan apa yang sehari-hari dia saksikan
dari orang tuanya, akan lebih sulit lagi dia lakukan. Kesan yang hidup di benak mereka adalah kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh orang tuanya. Ya, apalagi dia mengerti bahwa orang tuanya pun beragama Islam. Baginya itu sulit memahami kontradiksi antara perilaku orang tuanya dengan ajaran-ajaran Islam yang diperolehnya dari sekolah, dari gurunya atau teman-temannya. Bagi remaja yang baru mendapatkan pengajaran Islam secara benar, dan sebelumnya hidup di lingkungan keluarga yang bergelimang dosa, tentu akan mengalami perjuangan batin yang berat untuk mengambil sikap secara tegas ya dalam kehidupan Islami yang baik di tengah-tengah keluarga mereka. Akan terbayang di hadapannya bagaimana kelakuan orang tuanya bergelimang dosa. Di samping itu terngiang-ngiang di telinganya suara-suara ajakan kepada kehidupan Islami yang baik ya. Nah, perjuangan atau pergolakan batin semacam ini tentu tidak mudah dihadapi oleh para remaja. Banyak hal yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwa para remaja ini berada di bawah naungan orang tua yang bergelimang dalam dosa. Maka itu pemahaman tentang halal haram, perbuatan yang dikategorikan dosa, perilaku yang dididik Islam, dan hal-hal dasar yang bersangkutan dengan hubungan anak dengan orang tua sehari-hari. Itu harus mereka pelajari dan dapatkan dengan baik. Dan ketika mereka telah mempelajari Islam, lalu mereka menghadapi problem baru, ya, kalau tetap di rumah maka akan terus rusak. Tapi bila meninggalkan rumah, siapa yang akan membantu kehidupan aku? Kata si remaja ini. Maka itu inilah problematika yang tidak kalah besar yang dihadapi oleh jenis problematika yang pertama ketika orang tuanya itu berbeda agama, berbeda keyakinan, yang bahkan merintangi anaknya untuk kembali kepada fitrah tauhidnya. Sahabat Rasulullah dirahmati Allah, nggak sedikit loh orang tua yang membesarkan anaknya dalam suasana dosa karena pengaruh masyarakat yang jauh dari tuntunan Islam. Subhanallah. Kalau mereka tidak bergaul, bersentuhan dengan teman, guru, lingkungan yang baik, pasti mereka tidak akan bisa keluar dari suasana yang penuh dengan kemaksiatan dan jauh dari nilai-nilai Islam. Maka itu pentingnya memilih jodoh atau jadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Ya, sebab ini adalah estafet amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita itu sesuai dengan fitrah tauhid. Fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Maka Rasulullah bersabda tentang orang tua yang besarkan anaknya dalam lingkungan dosa. Apa? Dalam riwayat Hakim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah." Ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Yang pertama adalah al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya, ad-dayuth, dan orang-orang yang berbuat dayuth, ya. Yang ketiga adalah warajalatun nisa, wanita yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Thalathatun harramahumul jannah. Ya, dalam hadis lain riwayat Nasa'i dari Ibnu Umar, ada 3 golongan yang Allah haramkan mereka masuk surga. Mudminul khamri, orang yang menenggak minuman keras, menjadi kecanduan, suka minum minuman keras. Al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Waddayuthul ladzi yaghrusul ma'siyata fi ahlih, dan orang yang berbuat dayus. Siapa itu dayus? Dalam hadis ini dikatakan orang dayus itu adalah yang menanamkan perbuatan dosa pada keluarganya. Sahabat sekalian dirahmati Allah, maka itu rumah kita ini nggak boleh kita diisi oleh kemaksiatan ibu dan bapak, berbuat dosa di dalamnya, dibiarkan perbuatan yang haram, ya, sehingga orang tua itu membiarkan anak-anaknya ini bergaul secara bebas. Tidak ada panduan nilai-nilai agama, tidak ada batasan-batasan halal dan haram. Bahkan cenderung menjadikan rumah itu sebagai ajang untuk
pacaran, pesta minuman keras, tempat judi, bahkan pemutaran film-film asusila, film-film pornografi. Remaja yang hidup di bawah naungan suasana dayuth akan menghadapi rintangan besar untuk membina dirinya dalam kehidupan Islam yang utuh. Ini problem yang sering dialami oleh remaja-remaja di tengah-tengah umat Islam, di mana mereka baru mengenal ajaran Islam dari lingkungan pergaulan barunya. Ya, bisa dari remaja masjid atau dari teman sekolah, ya, dan lain sebagainya. Hal ini, nah, ketika mereka berhadapan dengan situasi itu, mereka ingin ada perubahan. Mereka ingin ada perbaikan dalam hidupnya. Tetapi di rumah mereka menghadapi persoalan orang tua yang suka bermaksiat dan suka membentak anaknya kalau malah rajin sholat, rajin puasa, rajin ke masjid, malah dituduh yang macam-macam. Nauzubillah min zalik. Maka itu tugas kita sebagai kaum muslimin adalah membina anak-anak remaja kita ini. Ya, remaja yang mengalami goncangan batin, goncangan jiwa karena pendidikan keluarga yang tidak kondusif, jauh dari nilai-nilai agama, ini harus dilindungi oleh umat Islam. Umat Islam punya kewajiban fardu kifayah, ya, untuk melindungi, ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memiliki lembaga-lembaga penampungan remaja yang bermasalah. Berikan mereka perhatian, berikan mereka bimbingan, berikan mereka nafkah yang barangkali mereka sudah tidak diberikan nafkah lahiriah oleh orang tua mereka sendiri. Nah, sahabat Rasul yang dirahmati Allah, umat Islam nggak boleh acuh membiarkan problem-problem remaja itu terjadi di tengah-tengah umat ini tanpa kehadiran solusi. Nah, disinilah tanggung jawab bersama umat Islam. Harus ada takaful, ya, saling menjamin, ada ta'awun, saling tolong menolong, ya. Dan bicara tanggung jawab umat Islam secara keseluruhan membangun kehidupan Islam di tengah masyarakat, termasuk membantu para remaja yang bermasalah keluarganya. Maka itulah Allah Ta'ala berfirman surah Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, belanjakan hartamu di jalan Allah dan jangan kamu jerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Ayat ini berkenaan dengan apa? Kasus keengganan orang-orang yang berkecukupan untuk membantu belanja prajurit-prajurit Islam yang pergi ke medan tempur dalam perang Tabuk. Banyak prajurit yang tidak punya senjata dan belanja untuk keluarga yang ditinggalkan, sementara orang-orang kaya dan berkecukupan banyak enggan memberikan sebagian hartanya kepada mereka. Maka turunlah ayat itu yang mengecam ketidakpedulian orang-orang kaya, ya, terhadap prajurit-prajurit yang memerlukan dana untuk apa? Berjihad, dan dana untuk nafkah keluarga mereka saat mereka ditinggalkan oleh mujahidin. Maka itu kasus ini sama sejalan dengan memberikan pertolongan kepada remaja yang bermasalah ini. Harus ada bantuan yang kita berikan agar mereka tidak menjadi korban perlakuan orang tua yang bergelimang dalam dosa dan maksiat. Bagaimana caranya? Ya, mereka bisa menjalankan kehidupan Islami secara baik, ya, itu dengan mendirikan lembaga bantuan, bisa bantuan, lembaga bantuan hukum, lembaga bantuan moral, lembaga bantuan materi untuk menyantuni dan membimbing kehidupan agama para remaja kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tinggal saya di Depok. Setelah saya dinyatakan positif, akhirnya saya memutuskan dari isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu. Produk Keling yang saya gunakan adalah kayu asmo, PCO, kahani, omega, dan susu. Setelah 2 minggu kita dinyatakan sembuh dari COVID, dan ketika saya ronsen paru-paru saya itu sudah bersih. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.